Selamat datang di Podcast Mina, tempat bercengkrama ringan bersama sahabat Mina Poli di seluruh Indonesia. Setiap episode akan menemani kamu menyelami lebih dalam kekayaan perikanan, menggali insight baru budidaya, dan membawa kamu mengikuti arus perubahan aquaculture. Bersiaplah, karena kita akan memasuki dunia baru. Halo sahabat Minapoli, saya Larasati sebagai host Podcast Mina. Media massa sudah menjadi salah satu hal yang rasanya itu sangat lekat ya dengan kita, dengan berbagai bentuknya pastinya. Kayak contohnya media cetak nih, ada koran, ada majalah, terus ada media siaran juga, kayak TV dan radio. Dan sekarang ada lagi berkembang media online, yang pastinya udah sangat familiar banget lah ya sama kita, kayak sosial media dan juga portal-portal berita lainnya secara online. Nah, semuanya ini terus mencoba untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tentunya di zaman yang sudah sangat lekat dengan teknologi ini, kita itu bisa mendapatkan segala jenis informasi dari berbagai belahan dunia, dan tidak terkecuali tentang aquaculture itu sendiri. Sayangnya nih, pemberitaan tentang aquaculture yang sering sampai di telinga kita itu biasanya selalu berkaitan dengan regulasi atau aturan-aturan dari pemerintahan. Agak jarang ya rasanya menemukan di media mainstream pembahasan tentang aquaculture yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya trivial atau kayak for your information, terus juga yang sifatnya inovatif, dan pastinya yang informatif terkait update dari dunia aquaculture itu sendiri. Nah, terus sudah seberapa jauh sih media pemberitaan aquaculture di Indonesia? Oleh karena itu hari ini kita sudah mengundang nih salah satu bisa dibilang pionir ya dalam pemberitaan aquaculture di Indonesia. Please welcome Virgina Andini Putri sebagai Managing Editor di Trobos Aqua Magazine. Selamat datang Mbak Dini. Hai Mbak Laras. Halo, apa kabarnya nih Mbak Dini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Laras gimana nih kabarnya juga? Sehat juga, Alhamdulillah. Masih WFH terus tapi ini ya, karena di Depok, Bogor, zona merah terus. Iya, betul ya. Nah Mbak Dini sendiri rekamannya dari di mana nih Mbak? Di kantor atau? Kalau ini sih kebetulan lagi di kantor ya, di Cibubur. Oh, kantornya. Di Cibubur. Oke, aman-aman ya Mbak ya, insya Allah ya Mbak? Iya, mudah-mudahan ya. Oke, jangan lupa protokol kesehatan ya Mbak Dini. Iya, betul sekali itu protokol kesehatan. Oke Mbak Dini, jadi hari ini sebetulnya saya excited banget nih Mbak. Tentu aja yang menarik ini karena background Mbak Dini yang menurut saya nih personally itu keren banget. Karena ada di antara dua dunia, antara aquaculture. Kesannya gimana gitu? Antara aquaculture dan juga jurnalisme, kayak gitu. Nah, Mbak Dini saya mau tanya nih, ini kayaknya pertanyaannya agak personal, tapi mohon dijawab ya Mbak ya. Jatuh cinta sama yang mana duluan sih Mbak? Perikanan apa jurnalisme nih? Aduh, kesannya kayak disuruh milih antara cowok nih. Cowok yang satu sama cowok yang dua. Iya, kalau soal jatuh cinta sih, sebetulnya dulunya itu sama dunia jurnalisme sih belum kenal ya dulunya ya. Jadi tapi dari dulu pas ABG remaja lah istilahnya ya, itu sudah suka menulis. Oh gitu. Nah jadi pas kuliah itu kan jurusannya kita jurusan perikanan ya aku ya. Nah sambil nulis juga tuh iseng banget lah di antara teman kosan gitu. Jadi pas lulus dari kuliah perikanan tuh kebetulan ada temenku kuliah juga tuh sudah lebih dulu terjun ke dunia jurnalisme. Nah dia waktu itu ngasih tahu ada lowongan nih freelance jadi reporter. Nah aku tuh yang baru lulus sebulan gitu kan sebetulnya sih antara pengen nikmatin masa pengangguran, aduh. Iya. Tapi takutnya nggak dapat kerjaan gitu kan. Iya betul. Iya itu dia makanya ya udahlah dicoba aja kan walaupun buta sama sekali dengan tata cara jurnalisme tuh kayak apa. Ya jadi pas dicoba-coba ternyata keterima alhamdulillahnya kan jadi reporter freelance. Ya udahlah sembari dari situ sembari jalan jatuh cintanya sambil jalan tuh ceritanya tuh. Oh gitu. Cinlok ya Mbak ya? Iya cinlok. Lucu ya? Iya. Itu sih. Oke. Terus akhirnya dari situ berarti bisa dibilang Mbak Dini nggak kapok dong ya? Karena kalau dilihat dari pengalamannya tuh
terus ada di jurnalisme gitu. Nah apa sih yang membuat akhirnya tuh kan awalnya tadi coba-coba, pasti kan awalnya rada takut atau gimana gitu kan. Nah akhirnya yang bikin tetap stay nih sampai 10 tahun kemudian sampai hari ini itu tuh apa sih Mbak? Karena dari situ ternyata pengalaman yang didapat tuh banyak ya, terutama pas terjun ke dunia jurnalisme yang waktu itu masih baru, tapi aku ada basic perikanan gitu kan. Tapi di satu sisi lain aku banyak belajar kan dari wartawan-wartawan senior tuh. Nah dari situ kayaknya passionnya tuh makin lama makin dalam gitu. Apalagi khususnya aquaculture sendiri kan potensinya besar ya. Ternyata dari situ aku mulai menggali passionnya nyambung. Ya udahlah, kita sambil jalan, sambil mendalami, sambil memberitakan tentang aquaculture gitu. Oke. Jadi sambil jalan minum air ya Mbak ya? Sambil cari ikan kayaknya ya. Iya betul. Terus selama ini pemberitaan aquaculture yang udah Mbak Dini kerjain itu tuh seputar apa aja sih Mbak? Kalau dibilang aquaculture selama ini aku sudah perikanan tawar, payau sama laut kebetulan sudah aku ini semua sih. Udah coba semua ya? Sudah diliput. Nah itu apakah fokus ke cara budidayanya kah, atau mungkin penyakit-penyakit atau isu, atau semuanya udah pernah dicobain Mbak? Setahu yang aku jalanin sih sudah banyak ya isu-isu yang aku angkat, mulai dari sisi teknis tadi, pakan, penyakit, manajemen budidaya segala macam, juga sampai ke sosial ekonominya juga aku sudah meliput dan menulis tentang itu. Oke. Terus dari itu semua ada nggak Mbak yang paling berkesan atau yang paling exciting gitu ketika meliput itu? Aduh, kayaknya semuanya exciting deh. Oke. Kayak soalnya kan pas pengalaman meliput tuh kan pasti ada aja pokoknya pengalaman yang itu. Kalau aku boleh ngasih contoh sih ada. Dulu tuh kayak misalkan tahun 2011 itu aku pertama kali liput keluar daerah itu kan ke arah Kutai Kertanegara ya. Itu meliput acara Penas. Nah di situ tuh banyak disajikan ragam tata cara teknis budidaya atau ini dari berbagai daerah, dan aku juga tahu di situ tuh lebih banyak di situ gitu loh. Jadi lebih tahu misalkan daerah ini ternyata komoditas yang berkembang ini gitu. Dan itu juga tahun 2017 kemarin aku juga sempat ke Anambas. Nah itu rencananya waktu itu cuma mau iseng-iseng sih, mau ketemu temenku dulu, udah janjian. 2018 deh. Oke. Iseng-iseng sekalian. Di sana kan sebetulnya kan potensi budidaya sana, Napoleon kan gede ya di sana ya. Ya udahlah kata dia juga orang dinas perikanan kebetulan, kata dia ya sambil liput aja gitu kan. Ya bener sih ya sambil liput. Dan di sana kan memang Napoleon menjadi salah satu andalan budidaya karena langsung diekspor. Karena kan nilainya Napoleon kan tinggi ya di sana. Iya betul. Nah itu sih, itu contoh-contohnya. Oke. Kemudian Mbak Dini mau nanya dong, kalau misalnya dari kacamata jurnalistik sendiri, sebetulnya keunikan yang dimiliki aquaculture itu apa aja sih Mbak? Aquaculture ini ya pasti unik ya. Karena kalau kita bicara pangan itu kan pasti dibutuhkan oleh manusia. Betul. Nah, aquaculture itu kan menghasilkan salah satu sumber protein ya. Nah, ini istilahnya kalau dari keunikan, aquaculture itu pasti terintegrasi dengan semua bidang. Jadi mulai dari segi pangan, dari segi sosial ekonomi, dari segi biologi, kimia dan segala macam itu ada gitu. Jadi keunikan aquaculture ini ya itu bisa terintegrasi dengan semua bidang gitu. Oke. Terus selama 10 tahun belakangan ini nih Mbak, perubahan apa sih yang paling terasa gitu dari pemberitaan aquaculture itu sendiri? 10 tahun terakhir ya, oke. Kalau yang paling aku kerasa sih dulu tuh pas aku lulus itu kan kalau mau nyari tentang topik berita aquaculture aku merasa agak lebih susah dan lebih teknis ya, lebih teknis pemberitaannya. Kalau dibandingkan sekarang itu lebih banyak pilihan, mau beritanya macam apa sih? Kita mau cari kanal dari kanal mana, kanal website, kanal media apa gitu.
Dan pemberitaannya nggak melulu hanya sesi teknis, bisa lebih ringan gitu penyajiannya. Itu aja kalau aku lihat ya. Terus dari pemberitaan aquaculture yang udah ada ini, menurut Mbak Dini yang masih perlu dikembangin tuh apanya lagi sih Mbak? Kalau yang perlu dikembangin menurutku ya, karena aquaculture-nya sendiri itu dinamis, ya pasti harus tetap berkembang sih. Mau dari segala sisi. Jadi kan yang sebelumnya kita dulu lebih banyak melihat berita teknis, sekarang kita pemberitaan yang perlu dikembangkan kan tidak hanya teknis sebetulnya yang dicari oleh pembaca atau pemirsa atau pendengar gitu kan. Mereka juga ada yang pengen tahu gitu, cukup berita singkat atau cukup tentang eventnya sendiri gitu misalkan ya. Jadi pemberitaannya itu semakin ke arah sini ya semakin berkembang dan tetap ada aja gitu loh. Kemudian kemarin-kemarin nih saya sempat, karena mau wawancara Mbak Dini nih dari bidang jurnalisme, jadi saya ini nih Mbak, portal-portal berita gitu yang ada di Indonesia. Tapi berita portal-portal berita mainstream gitu lah ya, yang sering kita lihat dan banyak dipercaya sama masyarakat. Nah sayangnya tuh pemberitaan tentang aquaculture sendiri saya lihat tuh masih kalah gitu keywordnya sama misalnya perikanan, dan mereka tuh update-nya kayak sebulan sekali gitu loh Mbak. Nah menurut Mbak Dini sendiri tanggapannya kayak gimana sih Mbak dengan fenomena ini? Kalau aku lihat di media mainstream memang kita nggak bisa cegah ya, karena memang sebagai suatu sektor sendiri aquaculture kan jika dibandingkan dengan media mainstream itu hanya ya merupakan satu bagian kan. Sedangkan media mainstream pasti lebih banyak berita umum yang dimasukkan gitu kan. Jadi justru menurutku selain media mainstream, justru peran-peran media tersegmented atau segmentasi khusus untuk aquaculture itu justru akan jauh lebih berperan untuk memberikan penyajian berita tentang aquaculture. Terus kalau misalnya dari pengemasan berita aquaculture sendiri nih Mbak, apakah bentuknya masih hanya dikhususkan untuk bisa dibilang pembaca tertentu, misalnya kayak pembudidaya atau orang-orang yang bergerak di perikanan, atau sekarang ini sudah dibuat lebih umum gitu, jadi masyarakat umum pun juga bisa mengerti tentang aquaculture? Kalau yang aku lihat pasti dua bagian yang tadi Mbak Lara sebutin itu sudah ada bagian masing-masing ya. Karena kalau dulu kan memang kita ini sebagai lulusan perikanan mencari berita pasti lebih mengerti ya. Iya, kalau tentang aquaculture. Beda kalau sekarang, jadi orang umum juga mulai membaca berita tentang aquaculture tuh ada gitu segmennya. Jadi memang sudah dua segmen ini sudah digarap oleh media-media sekarang. Oke. Nah Mbak Dini, apakah branding aquaculture yang dalam tanda kutip seksi itu tuh fokus pada ini ya Mbak, apa sih namanya, keuntungan besar yang bisa diperoleh dari aquaculture, atau sebetulnya ada sisi lain nih yang bisa menunjang menunjang aquaculture ini supaya terlihat lebih menarik gitu? Seksi yang eksotis kali ya. Iya. Sebetulnya kan kita memang nggak bisa menjauh ya, nggak bisa lepas lah kalau sesuai katanya kan aquaculture itu sebagai salah satu sektor usaha ya, pasti usaha nggak bakal jauh-jauh dari keuntungannya berapa sih ini. Iya betul. Jadi kita profitnya gimana gitu kan. Tapi menurutku keseksian aquaculture-nya itu sendiri tuh justru karena dia terintegrasi dari berbagai sektor tadi, dia mempunyai keunggulan, keseksiannya itu ya dari segala sisi tadi. Jadi misalkan kalau aquaculture sendiri di setiap daerah itu memiliki komoditas khas yang bisa diangkat. Misalkan di Kalimantan ada patin, misalkan ada gabus gitu kan. Kalau di Jawa kan lebih banyak nila, patin, lele yang bisa dikembangkan gitu kan. Dan setiap daerah juga tata cara budidayanya itu pasti berbeda. Karena geografis daerah kita kan pasti berbeda-beda. Betul. Itu bagi pelaku usaha atau pembudidaya itu menjadi tantangan, tapi yang sekaligus kayak tantangan yang pengen dikonkur gitu ya. Pengen dikuasai lah itulah. Itu juga memunculkan inovasi dari pembudidaya sendiri untuk bagaimana mengatasi tantangan yang ada.
Nah itu kan dari sisi kita pendalaman berita atau dari sisi pelaku usaha sendiri itu bagi kita semua gitu itu terlihat seksi gitu kan. Karena menariknya di situ. Oke. Kemudian mau nanya nih, Mbak Dini kan juga udah pernah volunteer ke luar negeri juga, lihat-lihat meliput aquaculture di luar sana dan mungkin juga mempelajari tentang pemberitaan tentang aquaculture di luar negeri. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Dini sendiri, bisa dijelasin nggak sih Mbak acuan yang Mbak Dini selama ini berusaha capai gitu, atau mungkin bisa dibilang mimpinya nih pinginnya jurnalisme tentang aquaculture di Indonesia tuh kayak gini nih gitu? Iya pasti ada ya, apalagi kalau kita lihat seperti kayak berbagai macam kanal ya, mulai dari video, website, bahkan ada radio atau media cetak juga ya. Kalau yang saya lihat di sana itu mereka penyajian beritanya itu mulai dari asosiasi, pemerintah sampai pelaku usahanya sendiri itu bisa terhubung lebih intens gitu loh. Dan itu jadi penyajian beritanya nggak hanya bergantung kepada misalkan kita yang harus mencari berita, tapi bisa jadi pelaku usaha sendiri yang memberikan info, di sini ada ini loh, di sini ada itu loh, kita mau ngangkat atau enggak gitu kan. Jadi semakin aku sih ya berharapnya nanti pemberitaannya itu bisa semakin variatif dan kanal-kanal atau platformnya itu gak hanya satu aja gitu loh. Misalkan ada di video aja atau di website aja, dicetak aja. Jadi semuanya tuh bisa memberikan ragam informatif lah. Oke. Kemudian untuk di Indonesia sendiri hambatannya itu tuh seperti apa sih Mbak untuk pemberitaan aquaculture yang sekarang mungkin masih Mbak Dini rasain juga gitu? Kalau hambatan sih, kalau kata pelaku usaha sih jangan ngomong hambatan, tapi tantangan. Tantangan, ya. Oke boleh. Bahasa jurnalistik Mbak ya. Tantangan biar kita feedbacknya bisa positif ya. Iya betul. Ini dari senior pelaku usaha yang bilang. Oke, siap Mbak. Jadi kalau tantangan sendiri jelas ya, kita dengan nggak usah jauh-jauh kita ngeliput atau mencari berita ke daerah lain ya. Dan di daerah kita sendiri tuh pasti ada tantangan dari topik-topik yang ingin diangkat. Jadi misalkan dari budidaya lele di Jabodetabek, itu tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam mereka melakukan teknis budidayanya, misalkan penyakit, pakannya, itu juga menjadi topik yang menantang bagi kita. Oh gitu. Kita kan juga bisa sharing dengan mereka apa yang kita ketahui kan. Misalkan kita sudah meliput ke balai, kita sudah meliput ke pemerintah. Itu menjadi tantangan yang bisa kita share, yang bisa kita bagi ilmu yang ininya. Jadi atau misalkan daerah lain yang mereka sebetulnya mereka nggak punya kontak pembudidaya dari daerah lain, kita bisa share juga nih berdasarkan ilmu yang kita dapat dari daerah lain seperti ini loh. Oh berarti secara nggak langsung jadi bisa menjembatani juga ya Mbak untuk informasi-informasi yang udah didapetin? Iya betul. Nah Mbak Dini kan selain misalnya kayak Terobos Aqua ini kan memang sudah bergerak di bidang jurnalistik ya khusus gitu, emang ada majalahnya terus ada website-nya juga. Nah tapi sekarang juga sudah banyak berkembang nih Mbak startup aquaculture gitu yang mereka juga nge-share tentang informasi aquaculture itu sendiri khususnya lewat media sosial. Nah menurut Mbak Dini apakah ini bisa dibilang angin segar gitu Mbak untuk kemajuan pemberitaan aquaculture di Indonesia? Kalau menurutku sih bukan angin segar lagi ya, angin badai. Berarti sangat impactful ya Mbak. Iya, angin badai tapi yang positif ya. Iya. Jadi kita dengan banyaknya startup ini kita yang semula kita nggak kepikiran tuh jadi mulai terpikirkan gitu loh. Jadi ada aja gitu startup atau media sosial itu yang ngebahas tentang ini loh, tentang itu loh, tentang inovasi terbaru loh. Jangan kayak pakan automatic feeder gitu kan, yang sebelumnya mungkin tidak kita informasinya itu terbatas gitu loh. Tapi dengan adanya startup ini kita jadi lebih enak gitu. Dan kita juga bisa lebih bisa lebih interaktif karena kan ada kolom komen ya gitu kan, bisa DM gitu kan, yang semula yang dulunya mungkin agak lebih susah kita jangkau gitu. Oke.
Kemudian yang saya amati juga nih Mbak sebagai pengguna sosial media juga pastinya, yang dari dulu emang melekat sama kita itu kan biasanya pemberitaan terkait dunia entertainment atau showbiz ya. Tapi saya mulai melihat nih ada pergeseran tema-tema yang mulai dekat sama masyarakat, kayak misalnya politik juga udah mulai dibahas. Terus juga kayak tentang lifestyle dan segala macam, bahkan kayak budidaya tanaman aja karena lagi COVID gini udah banyak banget tuh kayaknya di media sosial sharing-sharing tentang itu. Nah kalau misalnya tentang budidaya ikan sendiri nih, menurut Mbak Dini udah seberapa dekat sih sama masyarakat? Kalau aku lihat ya, khususnya selama pandemi ini mau nggak mau ya, selain efek negatif ya mungkin ya, juga ada efek positif juga sih buat aquaculture ya. Jadi misalnya dari pemberitaan gaya hidup itu, artis juga mereka menyajikan kehidupan mereka di rumah itu ternyata ada yang menyalurkan hobi mereka memelihara ikan gitu kan. Entah hobi ikan hias atau ikan konsumsi, dan itu kan mau nggak mau secara nggak langsung kan followernya yang masyarakat umum kan jadi lebih tahu gitu. Oh iya betul. Bisa gitu. Ternyata di rumah juga bisa gitu kan. Dan itu efek dari gaya hidup itu menjadi lebih positif, menjadi lebih dekat kalau aku lihat. Kemudian kalau menurut Mbak Dini, saat ini nih kan ada berbagai platform nih ya Mbak, kita ngomonginnya platform digital. Menurut Mbak Dini yang paling sekarang nih kelihatannya paling efektif untuk sharing tentang informasi aquaculture tuh apa Mbak? Kalau aku lihat sebetulnya sih semua platform akan efektif ya. Cuma penyajiannya aja nih, lebih bagaimana kita menyajikannya. Misalkan dari video, atau misalkan dari video yang ditaruh di kanal digital, dari website itu, atau dari misalkan sekarang kayak podcast, atau sekarang juga lebih banyak berkembang webinar. Iya betul. Nah ya itu menurutku benar-benar efektif untuk memberikan gambaran lebih dalam mengenai dunia aquaculture itu kepada masyarakat. Kalau misalnya untuk kembali lagi nih kedekatan dengan masyarakat gitu terkait informasi aquaculture. Nah itu tuh menurut Mbak Dini perlu sejauh apa sih Mbak? Apakah cukup sampai kayak aquaculture tuh pelihara ikan terus bisa dapat profit, udah sampai situ, atau sebetulnya perlu lebih dalam lagi? Cukup sampai di sini kayak lagu Mbak. Aduh Mbak Dini. Enggak. Jadi kalau aku lihat sih sebetulnya kalau aquaculture memang seperti yang Mbak Laras bilang, memang mau nggak mau karena itu seksinya itu memang dari sisi profit itu memang salah satu andalan ya. Oh oke. Cuma kalau mau digali atau lebih didekatkan ke masyarakat, kita harus bisa memberikan pertimbangan bahwa aquaculture tuh nggak hanya budidaya gitu loh, dia bisa terhubung dengan berbagai aspek. Kan ada sisi sosial ekonomi gitu kan. Betul. Ada sisi sosial masyarakat pembudidayanya itu. Misalkan dia tips atau triknya dia selama berusaha gitu kan, atau dia itu kesejahteraannya bagaimana, atau memang inovasi teknologi yang berkembang di masyarakat terkait aquaculture itu seperti apa sih. Jadi itu kita harus bisa memberikan gambaran biar mereka nih penasaran, biar masyarakat nih penasaran gitu loh. Gak hanya profitnya, itu ternyata misalkan budidaya lele itu gak hanya profitnya, tapi ternyata bisa di aquaponik gitu misalkan ya. Iya betul. Ya bisa di budik damber kalau sekarang yang lagi ngetren gitu kan. Itu adalah sisi-sisi lain yang bisa kita dekatkan ke masyarakat gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya itu kan tadi masyarakatnya. Nah kalau anak mudanya nih Mbak, menurut Mbak Dini tuh sekarang kayak gimana sih kedekatan antara informasi aquaculture dengan anak mudanya? Jadi dari generasi aku dulu sih, pas aku lulus juga sih teman-temanku yang sejawat juga pas lulus itu walaupun memiliki title sebagai lulusan perikanan itu mau terjun langsung ke dunia yang berhubungan dengan perikanan khususnya aquaculture tuh bisa dibilang bukan prioritas utama. Betul. Nah itu kan istilahnya tuh kita kan jadi gemes ya. Iya. Ada SPI tapi tidak dimanfaatkan gitu. Iya itu dia gemes itu kesannya kan, padahal setelah kita ketahui ini aquaculture ini memiliki potensi yang besar untuk digali gitu kan. Dan itu memberikan tidak hanya, kadang kan anak muda kesannya
budidaya itu hanya langsung terjun di kolam atau yang berhubungan mungkin itu pandangannya agak kurang higienis atau gimana kan. Tapi sebetulnya kan di apa ya, sekarang ini kalau terkait aquaculture kan nggak harus bisa langsung terjun, bisa juga sebagai misalkan investor. Iya, betul. Bisa sebagai kita sebagai apa tuh, mengambil platform dengan startup tadi kan bisa sebagai ininya apa, entah kita sebagai investornya atau sebagai mungkin mau coba-coba aja gitu atau gimana gitu kan. Itu untuk generasi muda menurut saya itu harus di ini, bahkan perlu dikenali tuh sampai dari SD mungkin harus didekatkan gitu ya. Iya. Biar tahu gitu loh, kita Indonesia ini punya wilayah itu lebih banyak perairan gitu. Tapi kok kepikiran untuk jadi seorang aquaculturist tuh sangat-sangat sedikit gitu kan. Betul. Itu mungkin perlu, makanya generasi muda memang harus digenjot lagi ya. Harus ditekatkan lebih jauh nih. Terus bisa juga di jurnalistik kayak Mbak Dini gitu ya, nggak menutup kemungkinan kan. Iya, yang penting agak-agak nyambung gitu ya. Iya, betul. Ngeles aja nih. Oke Mbak, sekarang kita bahas Trobos Aquanya nih Mbak. Nah, untuk Trobos Aqua Magazine sendiri itu perannya seperti apa sih Mbak dalam pemberitaan aquaculture di Indonesia menurut Mbak Dini? Kalau Trobos Aqua sendiri kita jelas ya, kita berkomitmen sebagai barometer agribisnis kelautan dan perikanan ya. Jadi khususnya di sektor aquaculture itu kita memang memfokuskan diri untuk mengangkat berita dan khususnya aquaculture ya. Baik itu air tawar, air payau maupun air laut. Kemudian untuk pengemasannya sendiri nih yang Trobos Aqua sudah lakukan untuk supaya aquaculture ini terlihat menarik di mata masyarakat itu seperti apa sih Mbak? Jadi aquaculture ini biar menarik itu kita biasanya nih melalui berbagai macam cara ya. Jadi kita yang penting kita intenskan itu komunikasi. Oke. Komunikasinya dalam artian kita selalu berdiskusi ya. Intinya di tim redaksi juga kita selalu berdiskusi nih, isu apa yang menarik untuk bulan ini misalkan, isu apa yang menarik untuk bulan depan. Jadi kita, dan itu juga kita harus tetap intens komunikasi kepada pelaku usaha. Pelaku usahanya itu misalkan kita tanya nih update-nya gimana, apa sejauh mana usaha mereka saat ini gitu. Dan itu juga kita kemas dengan standar penulisan yang memang sudah ada sebelumnya di majalah. Jadi kita kemas bagaimana ini bisa menarik pembaca dan juga kita kembangkan mengikuti era perkembangan zaman ya. Jadi kita misalnya dalam pemberitaan kita menulis seorang pelaku usaha yang ngomong ini, kita nggak melulu harus menulis dengan misalkan dengan harus EYD gitu kan. Kadang kita selipkan sedikit lah bahasa gaulnya apa sih gitu. Karena kan kita biar bisa pembaca tuh pas membacanya agak ritmenya nggak kaku gitu kan. Itu salah satunya sih biar menarik. Oke. Kemudian kan sekarang juga udah marak banget ya penggunaan sosial media nih Mbak Dini. Dan saya lihat nih emang Trobos Aqua itu justru unique selling itu di bentuk majalahnya. Nah, gimana sih Mbak supaya bisa Trobos Aqua ini tetap bertahan gitu dengan menggunakan media majalah di antara sekarang platform online tuh udah banyak banget gitu. Kalau kita sih untuk menjaga kualitas yang pasti kita harus ini ya, memperkuat sinergi dan integrasi itu tidak hanya terbatas hanya di cetaknya saja. Kita kan pasti memperhatikan mengikuti irama globalisasi ya, era digital ini kita pasti ikuti gitu kan. Jadi semakin kesini semakin banyak orang mengakses era informasi dari internet ya. Jadi mengakses, megang HP itu pasti akan lebih banyak daripada megang buku misalkan ya. Betul. Nah itu mau nggak mau kita kan harus mampu beradaptasi. Jadi kita juga dengan demikian, dengan untuk mengadopsi perubahan zaman ini kita memanfaatkan atau mengoptimalkan semua platform. Kita kan ada juga di Trobos Grupnya juga kita kan ada kanal video juga, kanal web, kanal medsosnya juga kan.
kita ada juga dengan kita webinar gitu. Jadi kita nggak terbatas hanya menulis berita tok buat cetak. Kita mengikuti perubahan zaman tuh kayak apa gitu, biar tetap dekat ke masyarakat. Oke. Mbak Dini, menurut Mbak Dini bisa nggak sih semua orang atau siapapun lah, bukan semua orang, karena pasti setiap orang ada porsi masing-masing. Cuman bisa nggak sih setiap orang nih yang ingin gitu menjadi jurnalis di aquaculture tuh harus kayak gimana sih Mbak? Kalau pengalaman personal aja ya. Oke, boleh. Yang penting sih passion ya. Karena kita passion untuk menulis itu kan, kita untuk menulis aquaculture itu kan benar-benar karena itu bahasanya memang segmentasi ya. Walaupun dalam penulisannya nanti kita akan sesuaikan kan, biar bahasanya tidak terlalu teknis. Nah itu passion kita untuk mau ngobrol dengan pelaku usaha, mau mendengar keluhan mereka, masukan mereka, saran mereka, itu kita harus mampu menjaga ritme itu. Jadi intinya passion dan mau mendengar, itu aja sih. Oke. Semua orang bisa, tapi asal punya passion dan mau mendengar ya. Gitu. Oke Mbak Dini, kita gak kerasa nih Mbak, kita sudah di penghujung podcast Mina episode kali ini. Sayang sekali, padahal saya masih banyak mau nanya-nanya. Tapi karena sih, ayo. Jangan nanti bosen pendengarnya Mbak. Oke, mungkin any last word for today episode, mungkin harapan terhadap jurnalisme terkait aquaculture di Indonesia Mbak? Kalau terkait aquaculture ini jangan ini aja sih, kita pasti informasinya akan selalu bervariatif ya. Menurutku sih, untuk harapanku untuk jurnalisme khususnya aquaculture itu banyak celah yang masih bisa digali gitu. Jadi nggak hanya melulu mengenai teknis, misalkan pakan, penyakit, nggak hanya itu. Jadi teknologi informasi ya khususnya ya yang semakin berkembang tuh pasti lebih banyak digali, dan juga mengenai sosial ekonomi, dampaknya ke kesejahteraan masyarakat itu dari sisi jurnalisme itu masih banyak yang bisa digali gitu. Ya jangan ini aja, pokoknya pasti jurnalistik khususnya aquaculture pasti akan tetap bervariatif sih. Mudah-mudahan tetap variatif, dan kedepannya harapannya sih jangan sampai aquaculture ini informasinya stop sampai di sini atau hanya di sini-sini aja, tapi kedepannya bisa digali lebih dalam dengan topik yang lebih menarik dan variatif, dan bisa masuk di platform media manapun gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Dini nih karena sudah mau bercengkrama dengan saya dan juga sahabat Minapoli hari ini. Jadi banyak banget ya insight baru khususnya dari jurnalisme aquaculture itu sendiri yang bisa kita dapetin. Oke, thank you guys for listening. My name is Larasati Puspita Dewi. Saya Vergina Andini Putri. See you in another episode. Goodbye.